memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak biasa, karena kemudian surah ini diliputi dengan nama-nama dan sifat-sifat yang juga sangat istimewa, yang memiliki nilai-nilai diantaranya. Satu, memberikan petunjuk kepada kita pembacanya agar meneladani setiap keistimewaan yang melekat pada surah dimaksud, atau juga mengerjakan perbuatan-perbuatan mulia sehingga menghasilkan sifat-sifat yang melekat pada diri kita, sehingga dikenal dengan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh kemuliaan yang melekat pada sifat ini juga menunjukkan fungsi surah itu dalam aktualisasi kehidupan, bukan sekedar menjadi bacaan. Kalau kita sebutkan misalnya surah Al-Fatihah, ini adalah Asy-Syafi, sang penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surah itu ketika kemudian kita dihadapkan pada penyakit tertentu, apapun penyakitnya. Karena itu nanti di pertemuan sebelumnya bahkan telah kita kisahkan bagaimana seorang dari kepala suku, ketua kabilah, tersengat kalajengking itu sampai dengan sekarat, racunnya sudah menyebar, medis kemudian sudah angkat tangan, tabib sudah kemudian tidak mampu berkata menyembuhkan. Maka seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Fatihah ini, lantas kemudian dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Karena dia paham fungsinya. Asy-Syafi, bacakan, sembuh. Ya? Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain misalnya. Ya, Ummul Kitab, Asasul Quran, ada Al-Kafi, Ar-Ruqyah, Ruqyah untuk mengangkat hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang. Ya. Tidak terkait dengan jin saja, tidak. Sifat-sifat buruk tuh. Ruqyah dengan diri sendiri. Ya. Selalu iri hati pada orang misalnya. Punya sifat dengki, dendam berlebihan. Ya, hati-hati, merasa bahagia kalau orang susah. Bahagia nih kalau dia susah nih. Nah, itu bahaya itu sifat itu. Bahkan kata Al-Quran diisyaratkan, orang hasad itu sampai malam gelap gulita, itu nggak bisa tidur. Makanya kita berlindung dari penyakit hasad ini, karena dampaknya ini bisa membuat kita pun gelisah yang terkenanya. Sampai tidur pun gak enak. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza. Perhatikan, orang hasad itu disamakan dengan penyihir. Awas, naffatsati fil 'uqad. Ya, sama dengan penjahat di waktu malam, ghasiqin idza waqab. Kalau Anda tinggal di satu tempat, misalnya masuk ke satu tempat atau hutan belantara yang banyak perompaknya, tiba waktu malam, tenang nggak? Tidak. Karena kapan saja bisa dirampok, kapan saja bisa dirampak, Anda nggak tenang. Sama dengan begini, Anda ingin uji nyali, mau ada TV mau nggak? Masuk kemudian ke satu tempat, rumah yang sudah ada bongkahannya, tidak ada tuannya, ada pohon tumbuh di dalamnya, ya. Tiba-tiba mau tidur di situ, belum masuk sudah bergerak. Wah, terdengar suara. Apalagi jelas terdengar, balik siap, katanya kan. Oh, pulang, dan sebagainya. Suara terdengar, pulang, ya kan? Baik, mau tidur di situ tenang nggak? Tidak. Naffatsati fil 'uqad, ghasiqin idza waqab. Sama orang hasad juga begitu. Hati-hati. Kalau antum hasad, baik yang dihasadi atau yang hasad tuh nggak bisa tenang. Bahkan mau tidur pun masih mikirkan orang yang dihasadi. Capek hidupnya. Dalam mimpi pun masih ke bawah juga. Gara-gara dia nih beli kulkas dalam tidur, Anda bayangkan. Masih ke bawah, hidupnya nggak enak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau ada penyakit seperti itu, riya ka, iri hati ka, dengki ka, sum'ah ka, ruqyah. Apa di antara alat ruqyah? Bukan cuma yang kul ats-tsalatsa, al-mu'awwadz ats-tsalaats. Ya, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebelum keduanya qul wallahu ahad. Selain 3 surah itu Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Ruqyah pertama Al-Fatihah, sebelum yang lain. Maka praktekkan. Ini bukan sekedar dibaca kemudian dalam sholat, betul dibaca di rukun. Kenapa Allah tempatkan rukun itu? Supaya membiasakan diri kita. Makanya orang sehat itu jiwanya pun sehat. Orang sholat jiwanya sehat, pikirannya sehat. Karena tiap hari dia meruqyah dirinya 17 kali dalam sehari. Makanya kalau ada orang sholat,
masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga. Bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim. Baligh, berakal. 17 kali. Anda mesti baca 17 kali. Jadi kalau 17 kali itu Anda bacakan, masih sakit juga, ada yang salah di situ. Ruqyah. Itu rahasianya kenapa jadi rukun. Kenapa mesti kita baca? Karena Allah inginkan fisik kita sehat, jiwa kita sehat, dan sempurna cara berikhtiar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sholat itu benar, semuanya itu maksimal. Rezeki datang, jiwa kita sehat, fisik kita kuat. Karena Syafi mengangkat semua penyakit. Quran surah ke-17, ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat Al-Quran itu minnya tab'id. Sebagian. Ada yang mengatakan istighraq semua. Semua ayat Al-Quran. Tapi ada yang berpendapat sebagian ayat Quran bahkan surahnya. Ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit. Apa diantaranya? Langsung disebut oleh para ulama. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sehat dia. Penyakit diangkat. Bahkan Masya Allah, ada sesuatu yang sulit pun berdoa bisa dikabulkan. Quran surah ketiga Al-Imran. Ayat ke-38-39. Ketika dalam sholat berdiri, minta kepada Allah, minta. Begitu minta dikabulkan. Ya, minta qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka ia berdoa Nabi Zakaria, ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Engkau tak punya batas, anugerahkan kepadaku ya Allah apa yang tidak ada batas pada dirimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau yang pada maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memintanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turunlah malaikat sedangkan beliau itu masih berdiri dalam salatnya di mihrab. Masih berdiri dalam salat. Kita salat, saat salat ditunggu oleh Allah dalam bacaan Al-Fatihah. Mau minta apa? Minta apa? Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba berkata iyyaka na'budu ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu dan sekarang kami punya permohonan. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan kalau itu ia butuhkan. Al-Fatihah. Nah, jadi aktualisasi itu penting kita kemudian hadirkan dalam kehidupan, jangan sekedar jadi bacaan. Kalau cuma baca, anak kecil pun baca. Anak kecil banyak baca di sini bisa. Jangankan anak kecil, beo yang belum balik dan belum taklif dan nggak ada taklif bagi beo, ajarin Fatihah, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beo. Jadi kalau cuma ada orang baca, nggak pernah diaktualisasikan maknanya, beo. Ya nggak ada bedanya. Apa bedanya? Maka kita kembalikan dalam kehidupan kita. Semua fungsi ini jangan cuma jadikan catatan. Catat, tulis, bikin status. Al-Fatihah itu asyifa. Tapi status selanjutnya, tapi kenapa ya pada diriku tidak berfungsi? Wah, tidak seperti yang aku kira. Berarti gagal. Dia nulis asyifa, tapi dirinya sendiri nggak merasakan syifa itu. Ya. Di teman-teman sekalian, ini keluarkan. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita mencerna semua ayat itu sehingga kalau kita baca kan betul-betul jadi syifa. Kan orang dulu sekali baca sembuh, orang sekarang 1000 kali nggak sembuh-sembuh, malah makin sekarat gitu kan. Apa yang salah?